Semua, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang kami hormati Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, rekan-rekan dari penyidik Subdit Jatanras yang hadir, kemudian rekan-rekan media yang kami hormati. Rekan-rekan, kita akan melaksanakan bersama-sama press release ungkap kasus perampokan jam tangan mewah yang dalam waktu yang sangat cepat ya, 3 hari berhasil diungkap oleh Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya. Selanjutnya untuk penjelasan proses pengungkapan dan detail penanganan perkaranya dijelaskan oleh Pak Direktur. Mohon izin, silakan Pak. Terima kasih Bapak Kabitumas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabitumas, rekan-rekan tim penyidik dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini kami akan melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah toko jam mewah. Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.27 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun kejadian perampokan ataupun pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di toko Prestige Time, Ruko La Rivera RL Gizi, nomor 9, Kelurahan Selembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan bahwa kronologis daripada kejadian tersebut yang mana pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 sekira pukul 14:27 waktu Indonesia bagian Barat terlihat berdasarkan hasil bukti yang kami terima, tersangka atas nama HK masuk ke dalam toko Prestige Time dengan berpura-pura menjadi seorang customer. Setelah beberapa saat memantau situasi dan diketahui kondisi ruko khususnya di lantai 1 toko dalam keadaan sepi, maka tersangka HK mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada 2 orang karyawan yang ada di dalam toko khususnya di lantai 1. Kemudian tersangka HK menyuruh kedua orang karyawan tersebut untuk masuk ke dalam fitting room. Selanjutnya, tersangka HK mengambil handphone milik karyawan, kemudian melakukan ataupun mengikat tangan para karyawan dengan menggunakan kabel TASE. Tidak lama kemudian, 1 orang karyawan lain datang masuk ke dalam toko Prestige Time untuk mengantarkan minuman. Dengan melihat adanya 1 orang karyawan yang masuk tersebut, maka tersangka HK langsung menodongkan kembali kepada karyawan yang baru masuk. Kemudian memaksa karyawan yang baru masuk tersebut untuk masuk ke dalam fitting room dan selanjutnya mengikat tangan daripada karyawan
dengan menggunakan kabel tes. Setelah tersangka HK berhasil mengikat 3 orang karyawan dengan menggunakan kabel tes, selanjutnya tersangka HK memerintahkan para karyawan masuk ke dalam toilet dan mengunci para karyawan tersebut di dalam toilet dikuncinya dari luar. Setelah selesai memasukkan karyawan ke dalam toilet dan mengunci dari luar, tersangka HK naik ke lantai 2 ruko dengan maksud untuk mengecek ke lantai 2. Ternyata di lantai 2 tersebut ditemukan 1 orang karyawan, seorang perempuan, yang mana selanjutnya setelah ketemu dengan karyawan tersebut, tersangka HK mengambil handphone milik karyawan dan meminta karyawan tersebut untuk membuka laci stand penyimpanan jam tangan. Setelah laci dapat dibuka, tersangka HK mengikat tangan dengan menggunakan tali tes terhadap karyawan perempuan yang ada di lantai 2. Selanjutnya tersangka mengambil 18 unit jam tangan mewah yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang sudah dipersiapkan oleh tersangka. Setelah mengambil 18 unit jam tangan mewah dari laci penyimpanan, tersangka memasukkan karyawan perempuan tersebut ke dalam kamar mandi lantai 1 bersama dengan 3 orang karyawan lainnya. Jadi di dalam kamar mandi tersebut akhirnya dimasukkan 4 orang. Setelah masuk ke dalam kamar mandi, tersangka HK mengunci kembali pintu kamar mandi tersebut dari luar. Kemudian tersangka HK melarikan diri dengan membawa hasil kejahatan berupa 18 unit jam tangan mewah, yang mana berdasarkan laporan polisi, ke-18 jam tangan tersebut diperkirakan bernilai 12,85 miliar. Kemudian modus operandi daripada tersangka melakukan kejahatan berupa perampokan tersebut, yaitu pada awalnya tersangka HK ternyata sudah mendatangi toko tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 18 Mei 2024, kemudian yang kedua pada tanggal 25 Mei 2024. Adapun maksud kedatangan tersangka ke toko tersebut adalah melakukan survei terhadap lokasi dan datang sebagai ataupun berpura-pura sebagai customer. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui di mana lokasi tempat di mana letak jam tangan mewah tersebut dipajang di style atau di tempat pemajangan jam, dan untuk mengetahui berapa orang karyawan yang bekerja di toko tersebut. Setelah mereka mengetahui situasi toko Prestige Time, maka pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.27 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka melakukan aksi perampokan dengan didahului dengan mempersiapkan peralatan berupa
Yang pertama adalah pisau yang dibawa oleh tersangka dari rumah, kemudian tas kantong yang dipersiapkan oleh tersangka dari rumah. Yang ketiga adalah kabel TASE yang dipersiapkan dari rumah, yang mana kabel tersebut dibeli oleh tersangka melalui toko online. Saat tersangka melakukan aksi pada tanggal 8 Juni 2024, tersangka mengurung ataupun memasukkan para karyawan tersebut setelah berhasil diancam dan diikat. 4 orang karyawan itu dimasukkan ke dalam kamar mandi dan dikunci dari luar. Ini dimaksudkan untuk mempermudah aksi daripada tersangka untuk mengambil sasarannya berupa jam tangan mewah yang terpajang di toko tersebut. Adapun kronologis pengungkapan kasus yang dilakukan oleh tim daripada Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, pasca kejadian pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.27 waktu Indonesia bagian Barat, petugas ataupun karyawan toko menginformasikan bahwa telah terjadi perampokan di tokonya, yang kemudian personel dari Polres Tangerang Kota bersama tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mendatangi TKP dan melakukan olah TKP dengan maksud untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan kita mengumpulkan informasi serta alat-alat bukti yang ada, dengan maksud untuk kita bisa mencari kira-kira siapa pelaku yang melakukan aksi di toko tersebut. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan analisis secara mendalam, tim berhasil mengidentifikasi tersangka. Selanjutnya, setelah kita berhasil melakukan atau mengidentifikasi tersangka, tim melakukan pengejaran khususnya pada tanggal 11 Juni 2024, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka HK. Yang mana ketika tersangka HK ditangkap, ditemukan sebanyak 12 unit jam tangan mewah yang merupakan hasil rampokan yang masih tersimpan pada tersangka. Setelah dilakukan pengembangan terhadap berdasarkan keterangan tersangka bahwa jam tangan yang 6 lagi atau 6 unit lagi berada di tersangka yang lain, yaitu tersangka MAH, tersangka DK, dan tersangka TFZ, yang dalam hal ini berperan sebagai penadah. Dari ketiga tersangka penadah tersebut, tim berhasil menemukan 6 unit jam tangan mewah yang merupakan hasil rampokan daripada tersangka HK. Setelah lengkap, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian langkah pengungkapan tersebut, tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka utamanya, yaitu dengan inisial HK,
yang merupakan warga dari Kelurahan Cipaku, Kota Bogor Selatan, Kota Bogor. Ini yang merupakan tersangka utama yang berperan mempersiapkan alat, melakukan kekerasan, melakukan pengancaman, dan mengambil barang-barang tersebut secara paksa dari toko Prestige Time. Kemudian yang kedua adalah tersangka yang dikategorikan sebagai pertolongan jahat ataupun penadahan. Dalam hal ini, tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang mana para pelaku tersebut berperan menerima, menyimpan, dan menyembunyikan serta berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang diketahui dan diduga merupakan hasil kejahatan. Adapun identitas daripada ketiga penadah tersebut, yang pertama adalah MAH yang merupakan warga desa Cimanggu, kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kemudian tersangka DK merupakan warga desa Sukamulya Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga adalah tersangka TFZ yang merupakan warga Hegar Manah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Dari serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan peristiwa perampokan tersebut. Yang pertama adalah 10 buah kabel tis dengan perincian bahwa ada 4 yang sudah digunakan untuk mengikat karyawan, sedangkan yang 6 belum digunakan. Kemudian yang kedua adalah 2 bilah pisau, jadi ada di depan. Kemudian yang berikutnya yang sudah disita adalah 18 dengan berbagai macam merek, antara lain 2 jam tangan dengan merek Patek Philippe. Kemudian 6 buah jam tangan mewah dengan merek Audemars Piguet. Kemudian yang ketiga adalah 10 jam tangan mewah dengan berbagai macam seri dengan merek Rolex. Kemudian turut disita juga ada 3 buah unit handphone, 1 buah kemeja, 1 buah celana, 1 buah topi, dan sepasang sandal. Terhadap para tersangka, khususnya tersangka utama dengan inisial HK, dipersangkakan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP. Sedangkan terhadap ketiga orang penadah dengan inisial MAH, DK, dan TFZ dipersangkakan dengan tindak pidana pertolongan jahat ataupun penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP, yang mana ancaman hukuman terhadap pasal 365 KUHP ini adalah pidana selama-lamanya penjara 9 tahun. Sedangkan terhadap pasal 480 diancam penjara selama-lamanya 4 tahun. Demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan rilis pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan ataupun perampokan yang terjadi di toko Prestige Time di Kelurahan Selembaran, Kesambi,
Tangerang, Banten. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Direskrim Silakan rekan-rekan yang mau melakukan pendalaman dari kanan dulu ya. Dari Mas, boleh. Ya, perkenalkan saya Ansari dari bisnis.com atau Bisnis Indonesia. Pak, mau tanya, kan kemarin nyebut pelaku ini melakukan perampokan karena motif ekonomi. Nah, apakah ini terkait dengan pinjaman online atau judi online? Selain itu, terhadap kondisi barang jam tangan ini, apakah sudah dikembalikan? Terus kondisinya apakah ada lecet atau gimana? Terima kasih, Pak. Baik, terkait masalah apakah tersangka ini melakukan terkait pinjol ataupun judol, nanti akan kita dalami lebih lanjut, Mas. Sedangkan untuk barang bukti kondisinya saat ini ada di dalam koper. Nanti akan kami buka ketika kita nanti akan memperlihatkan barang bukti. Masih lengkap, ada 18 unit. Oke Mas, ya Bang Amin, wah, paling aktif nih setiap event bertanya. Assalamualaikum, izin Pak Dir. Yang pertama saya pertanyakan tentang CHK ini melakukan perampokan. Apakah sudah menggambar situasi kondisi toko terlebih dahulu? Itu yang pertama. Yang kedua, antara tersangka dengan penadah, apakah mereka saling kenal? Kan mereka ini berasal dari Bogor dan Sukabumi. Ya Pak Dir ya. Baik, terima kasih Pak Amin. Bahwa sebagaimana kami jelaskan tadi terdahulu, bahwa tersangka ini melakukan aksinya ini didahului dengan melakukan survei terhadap toko tersebut dengan menyamar sebagai customer, yaitu pada tanggal 18 Mei tersangka sudah datang pertama untuk survei. Kemudian yang kedua pada tanggal 25 Mei 2024. Jadi tersangka ini melakukan aksi sebelumnya sudah didahului dengan survei sebanyak 2 kali untuk mengetahui lokasi penyimpanan termasuk berapa orang karyawan yang ada di toko tersebut. Kemudian apakah ada hubungan antara tersangka dengan penadah? Perlu kami sampaikan bahwa salah satu di antara penadah ini merupakan adik ipar daripada tersangka utama HK. Dan yang dua ini adalah teman-teman bermain daripada tersangka HK. Dan termasuk teman bermain daripada adik ipar yang sudah kita amankan. Demikian Pak Amin. Oke, balik ke sini. Silakan. Jersey, yang pakai jersey Mas. Izin Pak Dir, saya Nanda dari Akura, izin bertanya Pak Dir. Para tersangka ini Pak Dir terindikasi suatu kumpulan atau jaringan penadah penjualan barang-barang mewah nggak Pak Dir? Yang lebih besar dari mereka ini kira-kira. Terus yang kedua ini mereka ini apa pernah melakukan aksi seperti ini sebelumnya Pak Dir? Paling itu aja Pak Dir dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada indikasi mereka ini jaringan penadah ataupun pemain hasil kejahatan barang mewah? Tentunya ini nanti akan kami kembangkan lebih lanjut dengan kita melakukan analisis secara mendalam berdasarkan fakta-fakta maupun keterangan yang ada. Harapan kami nantinya kita bisa merangkai nanti suatu informasi apakah mereka ini merupakan jaringan yang ada lebih besar, apakah jaringan terputus. Tentunya ini menjadi bahan kami untuk melakukan proses pendalaman. Terima kasih. Oke, Mas Batiar, jadi
Saya Pak. Oke. Pak, ini mau bertanya pertama terkait dengan kan video dia datang ke lokasi itu kan beredar di media sosial ya. Nah ini kan memunculkan dari netizen tuh ramenya kalau ini ada dugaannya bahwa sebenarnya penjaga toko ini ikutan terlibat karena ini kan hanya satu orang yang datang dan dia membawa pisau. Kenapa pegawai-pegawainya ini tidak ikut melawan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak, tadi kan diperlihatkan tersangka ada yang diberikan tindakan tegas terukur. Nah itu bisa dijelaskan Pak kenapa itu diberikan dan itu siapa tersangkanya? Terima kasih. Baik, terhadap video yang beredar yang mana di dalam video tersebut terlihat bahwa tersangka seorang diri dan tidak ada perlawanan dari pihak pegawai. Tentunya ini akan kita bahan pendalaman lebih lanjut, termasuk kita akan mendalami apakah ada unsur keterlibatan pegawai di dalamnya. Ini akan ke depan menjadi PR kita, akan kita dalami lebih lanjut. Sedangkan tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas, setelah dilakukan penangkapan pada saat proses pengembangan kita akan mengejar para penadah di jalan tersangka melakukan perlawanan sehingga kita lakukan tindakan tegas berukur. Terima kasih. Oke, Mas. Ini tambah lagi tentunya. Silakan. Ntar biar beres. Ini belum. Izin Pak Dir, Pak Kabit, Gio dari Kompas. Mau penegasan yang pertama, HK, MHH, DK, dan TFZ ini umurnya berapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sempat ngecek ke lokasi, itu kan sebenarnya kan ada banyak petugas security. Meskipun si tersangka HK ini sudah melakukan survei 2 kali, apakah memang kemudian HK ini mengetahui jam operasionalnya petugas security sehingga dia mencari celah tuh di antara pergantian atau seperti apa sehingga dia bisa melancarkan aksinya dia, atau mungkin dia si security ini ada terlibat dari aksi pencurian. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, oh ya, terima kasih. Baik. Oh, yang ditembak tadi belum itu inisialnya. Inisial yang dilakukan tindakan tegas adalah tersangka HK ya. Tersangka HK ini kelahiran tahun 1992. Kemudian untuk tersangka MAH itu kelahiran tahun 2004 yang merupakan penadah. Kemudian tersangka DK itu kelahiran tahun 2005. Sedangkan tersangka TFZ itu kelahiran tahun 2002. Kemudian apakah ada keterlibatan orang lain selain tersangka pada saat melakukan aksi? Tentunya kami dari tim penyidik Subdit Ras Polda Metro Jaya selain akan melakukan pendalaman terhadap para pegawai toko, juga akan melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi, baik itu security maupun siapapun pegawai toko yang di samping kanan kiri, apakah ada keterlibatan di antara mereka. Tentunya ini kan sebagai bahan untuk pendalaman bagi kita. Makasih. Oke, ya Mas ya. Nah, sekarang tengah. Bawah dulu. Thomas. Ya, selamat siang Pak Kabit, Pak Dir, dan penyidik. Ada 4 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Saya Thomas dari Kumparan. Yang pertama mau menanyakan HK ini kan dalam beraksi ini dia cuma sendiri ya, dan dia cuma pakai pisau, dan dia sadar betul kalau lokasi itu kayaknya juga ada keamanan dan ada CCTV. Nah itu boleh diperjelas nggak Pak? Kan kemarin sempat ditanyakan hasil tes urinnya gimana? Apakah dia dalam melakukan aksinya itu ada nyabu dulu kah atau nenggak alkohol dulu kah makanya bisa jadi nekat dan berani begitu? Itu yang pertama. Yang kedua, mau nanya soal harga jam yang akan dijual, harga jam yang digondol ini sama HK.
Nah itu harganya itu nanti niatnya mau dijual lebih mahal atau di bawah pasarannya gitu. Dan mau dijualnya lewat mana? Itu sih Pak yang pertama. Yang kedua, terus yang ketiga mungkin boleh diperjelas HK ini dan komplotannya ini itu udah berapa kali sih melakukan aksinya gini, nyuri jam dan dijual lewat rekan-rekannya gitu. Terus yang keempat mungkin nih ini minta tanggapan aja sih Pak. Ini kan juga bagian dari wilayah Polda Metro Jaya. Jadi kalau mungkin ini yang lagi rame terkait perkara korban persekusi Burhanis yang di Pati. Dia kan itu ke Pati dipersekusi pas dia mau ngambil mobil yang dia disewa tuh Pak. Nah dan ternyata dia sempat ngelapor di Polres Jakarta Timur soal mobil yang hilangnya itu. Namun kayaknya nggak ditindak-tindak gitu Pak. Ini mau minta tanggapan aja sih sebenarnya. Tapi perihal perkara jam mewah ini kayaknya cepat banget gitu ditindaknya sama Polda Metro. Nah boleh minta tanggapannya nggak Pak soal hal itu? Terima kasih. Izin Pak Dir, yang Jakarta Timur saya sudah komunikasi dengan Kapolres Jakarta Timur, nanti dijelaskan ya. Kalau nggak salah Kapolres Jakarta Timur sudah pernah menjelaskan ke beberapa rekan. Ya nanti itu diperdalam di sana ya. Yang pertanyaan tentang ini nanti Pak Dir yang jawab. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan tersangka HK melakukan perbuatan sendiri, kenapa yang bersangkutan ini berani melakukan sendiri? Itu karena salah satunya tersangka sudah melakukan survei sebanyak 2 kali untuk memastikan situasi dan kondisi di lokasi. Baik itu di dalam toko, berapa karyawan, termasuk yang di luarnya seperti apa. Namun dalam hal ini setelah kemarin dilakukan penangkapan, kami sampaikan bahwa hasil tes urin negatif. Kemudian yang kedua terkait dengan harga jam. Harga jam ini tentunya kami akan sinkronisasi dengan pemiliknya karena harga jam tersebut merupakan harga yang dijual. Karena ini si jam tersebut dari 18 unit ini bervariasi seri maupun jenisnya, kami juga nanti akan rincikan lebih detail terhadap berapa harga daripada masing-masing per unitnya. Namun dari hasil yang dilaporkan berdasarkan laporan polisi itu besarannya total adalah 12,85 miliar. Kemudian apakah tersangka ini sudah berkali-kali? Tentunya nanti kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut, termasuk nanti apabila ada laporan polisi ataupun pengaduan yang kita temukan tentunya akan menjadi bahan bagi tim penyidik untuk melakukan pengembangan. Mungkin kami sampaikan. Menegaskan Pak, yang harga jamnya itu niatnya mau dijual lebih murah atau bagaimana Pak? Dan mau dijual kemana? Lewat apa gitu? Apakah COD atau gimana? Gitu? Untuk masalah harga dijual lebih murah atau tidak, kami nanti akan perdalam lebih lanjut. Dan untuk sementara kami bisa menyampaikan bahwa jam tersebut sementara sudah ada 3 orang penadah yang kita tangkap, yang mana ini tentunya memiliki jaringan-jaringan yang akan nanti kita kembangkan lebih lanjut. Ya, selamat siang Pak, Rifki dari Metro TV. Pertama ingin mengonfirmasi aja, selain kerugian yang 12,85 miliar itu, apakah ada kerugian lain yang diterima oleh toko tersebut? Kemudian juga tadi nambahin pertanyaan rekan-rekan yang lain, kalau misalkan ini kan polisi mau mendalami apakah memang ada keterlibatan faktor ekonomi judi online. Pun kalau misalkan nanti terbukti, seperti apa kira-kira langkah dari Polda Metro Jaya sendiri terkait pemberantasan judi online tersebut Pak? Terima kasih. Pertanyaannya agak bias itu ya. Gimana itu Pak? Ya itu kan yang tadi Dami kan sudah dijawab. Ya. Kalau yang tidak lanjut, ini kan perkara yang lain ya, mungkin nanti dijawab di sesi lain. Oh gitu. Ya, itu kan beda. Oke, ada lagi?
Ya, silakan. Saya Tommy Pak, hanya sekedar penegasan aja. Kita melihat dari cara mereka merampok itu kelihatan sangat profesional, ya kan, dengan mental yang seperti mereka sudah biasa melakukan. Saya ingin bertanya, apakah ini kelompok spesialis perampokan toko-toko bahan jual barang-barang mewah? Dan kedua, apakah ini kelompok spesialis yang dari kelompok Sukabumi, Jawa Barat? Karena ini saya melihat pelaku-pelakunya itu pada dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua, tentang 3 jam itu yang sudah ditampung oleh penadah, apakah sudah sempat terjadi transaksi walaupun tidak seberapa? Karena kan ketika ditangkap ini, si pelaku ini berada di hotel di Puncak. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Baik, terkait peristiwa perampokan tersebut, apakah si tersangka ini merupakan